Perkenalkan, saya Sawal, saya dari Gramedia, dan hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Landokendoke te Kolo-Kolo-Pua, Monyet dan si Kura-Kura. Pada suatu hari, monyet dan si kura-kura bertemu di tengah hutan. Dan pada saat itu terjadilah sebuah perbincangan antara mereka berdua. Halo monyet, kamu mau kemana? Halo kura-kura, aku mau ke hutan, mau cari pisang. Wah, kebetulan sama. Bagaimana kalau kita ke hutannya bersama-sama? Wah, ide yang bagus. Ayo kalau gitu. Nah, setelah perbincangan tersebut, sang monyet dan si kura-kura langsung bergegas menuju ke arah hutan. Sesampainya di tengah hutan, mereka berdua pun menemukan satu pohon pisang yang sangat besar dan rindang. Percakapan pun terjadi kembali. Monyet, kamu mau ambil bagian pohon pisang yang bagian mananya? Kalau aku mau ambil pohon pisang yang bagian batangnya, biar tumbuhnya lebih besar. Kalau begitu aku ambil bagian tunasnya ya. Oke. Nah, setelah perbincangan tadi, mereka berdua langsung menebang pohon pisang tersebut dan kembali ke rumah masing-masing dengan bagian pohon pisang yang mereka bawa. 3 bulan kemudian, Landokendoke dan Kolo-Kolo-Pua kembali bertemu di tengah hutan. Halo monyet, kamu apa kabar? Halo kura-kura, aku baik. Kalau kamu? Aku juga baik. Oh iya, bagaimana dengan pertumbuhan pohon pisangmu? Sayang sekali, pohon pisangku layu dan mati. Ya, kalau aku, pohon pisangnya tumbuh sangat besar, rindang, daunnya hijau, dan buahnya sangat banyak. Wah, enak banget ya. Oh iya, bagaimana kalau aku panenkan buah pisangmu? Ide yang bagus. Kalau begitu, ayo kita ke rumahku. Nah, setelah itu, Landokendoke dan si Kolo-Kolo-Pua, monyet dan si kura-kura menuju dan bergegas ke rumah sang kura-kura untuk memanen pisang sang kura-kura. Cuk, sampailah mereka di rumah sang kura-kura. Tanpa aba-aba, dia langsung memanjat pohon pisang sang kura-kura dan menikmati buahnya sendirian. Kalau misalnya aku yang jadi monyet seperti ini. Buahnya banyak ya. Kayaknya ini aku makan semua aja deh. Setelah itu, sang monyet pun langsung memakan semua buah yang ada di pohon pisang tersebut tanpa menghiraukan kura-kura yang berada di bawah. Dimakanlah buah tersebut kan? Buahnya sangat enak dan sangat manis. Sedangkan sang kura-kura yang berada di bawah pohon, dia memanggil-manggil sang monyet. Hei monyet, turunkan aku satu buah, aku ingin merasakan pisangnya juga. Hei monyet, jangan makan sendirian. Nah, karena sang monyet tidak acuh kepada sang kura-kura yang berada di bawah pohon, sang monyet pun terus melanjutkan makan semua pisang yang ada di atas pohon. Nah, karena sang kura-kura ini merasa diacuhkan, dia pun merasa marah dan merasa sangat dendam kepada sang monyet. Oke, baiklah, kamu seperti itu ya monyet. Nah, setelah itu, sang kura-kura pun mengambil sebilah bambu, lalu dibelah-belahnya bambu tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil, lalu dipasangnya di sekitar pohon pisang sebagai jebakan. Setelah itu, karena sang kura-kura lelah memanggil sang monyet, sang kura-kura pun pergi menjauh masuk ke dalam rumah. Nah, sang monyet yang berada di atas pohon, dia pun merasa kekenyangan. Waduh, kenyang banget. Ini pisangnya enak banget. Aku sampai tidak bisa bernapas lagi. Rasanya mau tidur. Aduh, gimana ini? Nah, setelah itu, tanpa dia sadari, kesadaran dari sang monyet ini perlahan menghilang dan jatuh ke bawah. Nah, pada saat jatuh ke bawah, sang monyet pun langsung menjerit kesakitan. Aduh, sakit. Aduh, monyet mana?
Kura-kura mana ya? Kura-kura tolong aku. Halo, kura-kura tolong. Nah, karena kura-kura tidak mendengarkan jeritan sang monyet, kura-kura pun asik sendiri di dalam rumah dan tidak peduli kalau apapun yang terjadi pada sang monyet. Hari pun berganti menjadi sore hari. Karena sang kura-kura penasaran, apa sih yang terjadi pada sang monyet? Kenapa dia belum kembali-kembali? Sang kura-kura pun mulai mengecek keadaan sang monyet. Dia sudah kenapa ya? Dia lagi apa ya? Sampailah sang kura-kura di pohon pisangnya dan melihat temannya sang monyet sudah mati. Nah, karena sudah melihat sang monyet mati, jahatnya sang kura-kura, dia mengambil bangkai sang monyet dan membawanya masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, sang kura-kura membelah-belah daging sang monyet lalu dimasaknya. Pada keesokan harinya, sang kura-kura langsung membawa daging monyet yang sudah masak menuju ke arah pasar. Dan untuk dagingnya dia berdalih dari daging sang monyet menjadi daging ikan yang sangat segar. Kura-kura pun berjalan menuju ke arah pasar. Jual-jual daging ikan yang sangat segar. Jual-jual daging ikan yang sangat segar. Nah, sebelum sampai di pasar, sang kura-kura melihat segerombolan monyet di atas pohon yang sedang berpesta. Ada yang bermain drum, ada yang menyanyi, ada yang menari juga. Dan sang kura-kura pun berinisiatif memanggil salah satu monyet. Hei monyet, aku membawa daging segar, kamu mau? Nah, spontan monyet yang lagi menari pun langsung menghampiri sang kura-kura. Mau, aku mau. Nah, tanpa aba-aba, monyet ini pun langsung memakan daging ikan yang kura-kura bawa. Kura-kura pun sadar, dia mulai menjauh tanpa meminta imbalan dari daging yang dia bawa. Monyet yang memakan pertama memanggil segerombolan monyet lainnya untuk turun memakan daging tersebut. Hei teman-teman, aku dapat ikan segar dari sang kura-kura. Ayo turun, dagingnya sangat enak. Nah, seketika monyet-monyet yang lagi berpesta langsung turun ke bawah menyantap daging yang katanya ikan segar itu. Sebelum pergi menjauh, sang kura-kura pun kembali berbalik menuju segerombolan monyet yang sedang menyantap ikan lezat itu, katanya. Kura-kura pun mengatakan, hei monyet-monyet bodoh, daging yang kalian makan itu adalah daging teman kalian sendiri. Karena tidak menghiraukan perkataan kura-kura, karena kura-kura juga jauh, segerombolan monyet ini pun tetap memakan dengan rakusnya daging ikan lezat itu. Karena tidak diacuhkan, sang kura-kura pun kembali meneriakkan kata-kata seperti tadi. Hei monyet-monyet bodoh, daging yang kalian makan adalah daging teman kalian sendiri. Salah satu monyet yang pertama menjumpai sang kura-kura pun sadar. Apa dia bilang? Daging yang kita makan adalah daging teman kita sendiri. Kurang ajar. Awas kamu ya kura-kura. Hei teman-teman, kejar dia. Nah, tanpa aba-aba, semua monyet memuntahkan apa yang dia makan lalu mengejar sang kura-kura. Nah, kura-kura dengan lari yang lambat sedangkan monyet dengan lari yang cepat mulai membuat sang kura-kura panik. Duh, gimana nih? Aku harus lari gimana nih? Kayaknya harus cari tempat persembunyian. Sang kura-kura pun menoleh ke kanan dan ke kiri dan melihat satu lubang di bawah pohon yang sangat besar. Masuklah sang kura-kura ke dalam lubang tersebut. Saat segerombolan monyet ini pun sampai di tempat terakhir dia melihat kura-kura, sang monyet ini pun langsung mencari keberadaan di mana kura-kura. Di mana kamu kura-kura ya? Kamu di mana ya? Awas kamu kalau ketemu. Nah, karena sang monyet ini melihat sesuatu yang mencurigakan di bawah pohon tepatnya di lubang, dia pun mulai mengintip. Ih, apa ya? Apa yang ada di bawah pohon ya? Apa ya? Oh, itu kamu kura-kura. Awas kamu. Sebelum itu, dia langsung memanggil segerombolan monyet lainnya untuk menemui sang kura-kura.
"Hei teman-teman, kura-kura ada di sebelah sini." Nah, segerombolan monyet tersebut pun langsung mengarah ke monyet yang memanggilnya untuk mengeluarkan si kura-kura dari dalam lubang. Berusahalah saling berganti monyet-monyet tersebut mengeluarkan si kura-kura. Dengan meraih ya, aduh kok nggak sampai ya, nggak sampai. Aduh, coba kamu. Inisiatiflah monyet yang pertama kali menemukan sang kura-kura untuk melemparkan batu-batu kecil ke dalamnya. Bagaimana kalau kita lempar saja batu-batu kecil untuk menutupi jalan keluarnya agar dia tidak bisa keluar? Lalu balasan dari segerombolan monyet tersebut pun mengiyakan. Nah, batu-batu kecil tersebut langsung dilemparkan ke dalam lubang menutupi jalan keluar sang kura-kura. Karena batu-batu kecil sudah menutupi lubang, sang kura-kura pun bingung. Waduh, jalan keluarnya sudah tertutup. Bagaimana ya aku keluarnya? Sang kura-kura pun bingung. 3 hari kemudian, sang kura-kura pun akhirnya mati di dalam lubang. Cerita pun selesai. Nah, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita yang saya bawakan adalah kalau misalnya kita sudah berjanji dengan teman kita itu tidak boleh diingkari ya teman-teman. Karena apa? Nanti jadi seperti sang kura-kura ini. Awalnya berjanji dengan sang monyet untuk memanen buah pisangnya bersama, yang pada ujung-ujungnya monyet menghabiskan semua pisangnya. Jadi sang kura-kura merasa marah dan sangat dendam. Oke? Terima kasih. Dadah.